Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa pemimpinnya? Nah, Fatih, silakan pimpin doanya. Tuhan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, nah sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin memeriksa nih pelatihan kalian. Nah, kalian coba berdiri dulu. Baik, sepertinya semuanya sudah rapi ya. Nah, silakan duduk. Jadi hari ini agar lebih semangat lagi, Ibu akan menjelaskan SPP. Nah, jika Ibu bilang selamat pagi, kalian mengatakan pagi-pagi, selamat pagi. Baik, sudah tahu semuanya? Sudah, Bu. Baik. Nah, selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Nah, bersemangat kita lagi sekali lagi ya. Nah, selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik, sepertinya semuanya sudah semangat. Nah, jadi Ibu ingin memeriksa nih kehadiran kita. Apakah hari ini semuanya hadir? Tidak, Bu. Nah, seperti tidak hadir. Bagus, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Ada sakit, Bu. Ada suratnya? Tidak. Dan dia juga tidak menghubungi Ibu. Berarti ada di situ absen. Ya, Bu. Baik. Nah, jadi kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Nah, ada nggak yang tahu kita belajar tentang apa? Induksi magnetik, Bu. Sekali ya, jadi kita hari ini itu belajar mengenai induksi magnetik. Nah, ada pun tujuan pembelajaran ini adalah nantinya kalian akan memahami bagaimana apa itu induksi magnetik dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi hari ini Ibu akan membuat materi pembelajaran di IPRI, di mana kalian nanti akan berpartisipasi aktif dan mencari tahu jawabannya itu sendiri. Ibu juga nantinya akan memberikan sebuah video untuk kalian analisis, dan itu nanti akan bertanya dari video itu kepada kalian, dan kalian akan mencari tahu jawaban tersebut. Kan jadinya kita belajar mengenai induksi magnetik, pastinya itu berhubungan kan dengan magnet. Nah, pasti kalian di sini pernah dong melihat magnet. Apakah di sini ada yang belum pernah melihat magnet? Aku rasa semuanya sudah tahu ya. Lalu Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, di antara kalian ada nggak yang tahu bagaimana sih magnet itu bekerja? Ya, pasti silakan. Kecil saya pernah magnet. Nah, magnet ini benda-benda seperti logam. Ya, benar sekali ya. Jadi magnet itu bisa menarik benda-benda seperti logam. Lalu Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, kalian tahu nggak bagaimana jika magnet itu dimasukkan ke dalam kumparan? Apakah apa yang akan terjadi? Nah, ya Cecil, Mungkin kumparan akan bergerak juga, Bu. nah ya benar ya, mungkin ya. Nah, ini kita kan masih jawaban kita ini kan masih belum tepat ya. Jadi Ibu nantinya akan memberikan kalian sebuah video. Ibu akan mengirimnya di lewat grup. Sekarang Ibu akan mengirimkan sebuah video yang akan kalian analisis. Ibu dari video itu nanti Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai apa saja yang terjadi di dalam video tersebut. Ibu akan mengirim ke saya. Baik, videonya sudah terkirim, silakan dicek dulu grup kita. Ibu akan memberi kalian waktu selama 15 menit untuk melihat video yang dikirim tadi. Baik, Bu. Simpan aja dari kanan ke kiri. Nah, apakah semuanya sudah menonton videonya? Sudah ada, Bu? Sudah selesai. Nah, tadi kan kita sudah menonton nih sebuah video yang dikirim. Lalu Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab berdasarkan dari video tersebut. Baiklah, di sini yang pertama Ibu akan bertanya kepada Fadli. Jadi apa yang kamu lihat setelah magnet itu dibutuhkan ke dekat kumparan? Setelah saya melihat videonya, Bu, saya melihat adanya listrik yang mengalir di kumparannya, Bu. Nah, galvaniumnya juga bergerak. Ya, kita simak dulu ya jawabannya. Baru Ibu ingin tanya nih kepada Cinta. Lalu Cinta Ibu ingin tanya bagaimana arah arus itu ditentukan di dalam kumparan. Apakah ada hubungannya dengan pergerakan magnet tadi? Baik, Bu. Arusnya tuh bergantung
kiri, arusnya itu mengalir ke arah yang berlawanan. Baik, jadi sekarang yang bertanya nih kepada Jessica. Jessica, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh Cinta tadi? Iya Bu, saya juga setuju dengan pendapat Cinta. Nah jadi setelah saya melihat arah arus bergantung pada magnet tersebut Bu. Nah, bagus Bu. Jadi Ibu memiliki satu pertanyaan lagi untuk kalian jawab. Nah, pertanyaannya itu apa yang terjadi di kumparan pada saat magnetnya itu digerakkan lebih cepat? Apakah ada pengaruh arus yang bekerja di dalam kumparan tersebut? Apakah di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saya tidak Cinta silakan. jadi semakin cepat magnetnya digerakkan, arusnya semakin besar Bu. Kayaknya itu kekuatan arus dipengaruhi oleh magnetnya Bu. Nah, jadi ini jawaban kita semua tadi yang ditanyakan tadi kita simpan dulu ya. Ibu akan memberikan kalian waktu lagi untuk mencari jawaban-jawaban kalian tadi, atau bisa juga kalian mencari informasinya mengenai kumparan D, karena kumparan D di sini berhubungan dengan induksi magnetis tadi. Jadi di sini silakan kalian cari di internet dari sumber mana aja itu materi kita hari ini ditanyakan dari baik Ibu, silakan kalian mencari. Baik Bu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mencari informasinya tadi di internet? Sudah, Bu. Nah, jadi kan kalian sudah mencari informasinya nih. Ibu juga sekarang akan bertanya lagi kepada kalian mengenai pertanyaan yang Ibu ajukan sebelumnya. Nah, yang pertama Ibu ingin bertanya kepada Fadli. Nah, Fadli tadi kan kamu sudah mencari informasinya melalui internet. Jadi, apa yang kamu cari atau dapatkan mengenai hukum Faraday? Saya menunggu buku berarti itu menyatakan bahwa induksi sebanding dengan laju perubahan untuk magnetik Bu. Nah, semakin cepat perubahan untuk magnetik, semakin besar juga area induksi yang dihasilkan Bu. Baik, benar sekali ya. Jadi semakin besar induksi, maka semakin besar pula GGL yang dihasilkan. Ya, itu benar sekali. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada Cinta. Tadi kan Cinta sudah mencari informasinya ya. Informasinya diteruskan. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat tadi mengenai hukum Faraday, apa yang kita dapat tentang kecepatan arus? Semakin cepat magnet digerakkan, semakin cepat perubahan arus magnetiknya. Sehingga gaya induksi dan arus yang dihasilkan juga semakin besar Bu. Jadi kecepatan magnet memang mempengaruhi besarnya arus. Baik, lalu bagaimana nih dengan Cesar? Apakah Cesar setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Cinta tadi? Yang saya setuju dengan pendapat Cinta. Jadi setelah saya mencari informasi mengenai hukum Faraday ini, hukum Faraday juga menjelaskan hubungan antara kecepatan magnet dan juga arus dengan fiksi jelas. Anak-anak tadi kan kita sudah menganalisis nih sebuah video. Kita juga ada membahas sedikit mengenai induksi magnetik. Nah, jadi ini ingin bertanya kepada kalian berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan tentang apa yang kalian dapat selama proses pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, tadi silakan. Nah, kita belajar bahwa pergerakan magnet di dalam kumparan dapat menghasilkan arus listrik. Ya, benar sekali ya. Jadi, apa tadi? Kita belajar bahwa pergerakan magnet di dalam kumparan dapat menghasilkan arus listrik. Nah, jadi pergerakan magnet di dekat kumparan itu dapat menghasilkan arus listrik. Lagi menambahkan? Saya Bu. Pelajaran yang dapat saya simpulkan hari ini ialah aturan tangan kanan untuk menentukan besarnya arus. Dan juga kita tahu bahwa besarnya arus dipengaruhi oleh kecepatan medan magnet. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu izin menambahkan. Kita juga mempelajari hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini menjelaskan hubungan antara gaya induksi dan perubahan flux magnetik. Oh, baiklah. Jadi Ibu rasa kalian di sini semuanya sudah paham ya mengenai induksi magnetik ini. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian bagaimana konsep induksi magnetik ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau Ibu akan memberikan contohnya itu pada generator. Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Pak, silakan. Generator listrik itu menggunakan induksi magnetik untuk menghasilkan arus listrik Bu.
Nah, kumparannya diputar dalam media paket sehingga dihasilkan JJL induksi dan arus listrik. Nah, benar sekali ya. Jadi generator itu bisa diaplikasikan atau berhubungan dengan induksi magnetik atau dengan materi kita hari ini. Nah, apakah ada yang tahu selain generator, apalagi aplikasi induksi magnetik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya tahu Bu, Ya, kita Ibu, induksi magnetik juga digunakan dalam motor listrik Bu. Arus listrik yang mengalir dalam kumparan menghasilkan medan magnet permanen sehingga kumparan itu berputar. baiklah. Nah, jadi berdasarkan jawaban yang kalian berikan tadi, kita tahu ya bahwa banyak sekali sebenarnya aplikasi dalam induksi magnetik ini diterapkan. Tadi Fadli sudah menjelaskan yang mengenai aplikasinya dalam generator. Lalu Sinta juga sudah menjelaskan aplikasinya dalam motor listrik. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai induksi magnetik ini? Atau ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Jadi silakan. tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai induksi GGL. Nah, jadi Bu, pertanyaan saya ialah bagaimana cara membuat GGL induksi itu akan lebih besar? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi Ibu akan menjawab. Nah, jadi cara agar kerja induksinya itu dihasilkan lebih apa tadi sih pertanyaan? Lebih besar. Lebih besar itu kita bisa dengan menambahkan jumlah lilitan pada magnet. Terus kita juga bisa dengan menggerakkan magnetnya itu lebih cepat. Kita juga bisa menambah magnet daya magnetik itu ke yang lebih tinggi agar kumparannya itu bergerak lebih cepat. Nah, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jadi berarti Bu, semakin banyak lilitan kumparan, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan ya Bu? Ya, benar sekali. Jadi semakin banyak jumlah lilitan itu maka gaya induksinya juga semakin besar. Baiklah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak Bu. Jadi merasa sudah semuanya sudah paham yang mengenai materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, terima kasih ya atas partisipasi aktif kalian di dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai materi yang kita bahas tadi. Kita juga kan sudah menganalisis video, kita juga tadi sudah mencari informasi melalui internet, dan kita juga sudah mengumpulkan beberapa informasi atau jawaban dari yang Ibu kasih tadi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas untuk kalian cari di rumah, itu mengenai kalian bisa mencari informasi tentang aplikasi apa saja di dalam induksi magnetik. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas aplikasi di dalam induksi magnetik, ada listrik, ada juga generator. Nah, Ibu ini di sini menyuruh kalian untuk mencari informasinya ini tentang teknologi yang lebih modern lagi, atau seperti energi magnetik, energi atau bisa juga dengan pembacaan kartu kredit. Nah, kalian bisa mempresentasikan hasil carian kalian ini di pertemuan kita selanjutnya. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan beberapa pesan kepada kalian. Jadi induksi magnetik ini merupakan konsep yang sangat penting ya dalam fisika. Dan konsep induksi magnetik ini juga memiliki banyak aplikasi di dalam kehidupan kita. Jadi dengan memahami konsep ini, kita atau kalian nantinya akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Lalu sebagai kesimpulan di dalam pembelajaran kita ini, bahwa pergerakan magnet di dekat kumparan itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, dan besarnya arus itu juga dipengaruhi oleh kecepatan magnet dan jumlah lilitan kumparannya. Jadi kumparan dia juga menjelaskan hubungan antara gaya induksi dan juga perubahan flux magnetik. Nah, jadi ingatlah anak-anak bahwa belajar itu kita seperti membangun sebuah rumah. Nah, setiap materi yang kalian pelajari itu adalah merupakan batu-bata yang akan membentuk fondasi pengetahuan kita nantinya kelak. Jadi teruslah belajar dan jangan pernah berhenti untuk bertanya dan mencari tahu sesuatu. Jadi berasa pertemuan kita sampai sini dulu. Nah, supaya tidak bosan atau apa, tadi kan di pertemuan awal kita mengadakan SDG. Nah, sekarang Ibu akan melakukan SDG lagi kepada kalian supaya kalian tidak
lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, masih laki-laki sedikitnya. Masih, Ibu. Nah, jadi jika ibu bilang selamat pagi, maka kalian mengucapkan Pagi, semangat pagi. Nah, baiklah kita akan menerapkannya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik, kita lakukan sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Baiklah, terus. Baik. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik yang memimpin doa kali ini adalah Jessil. Lalu Jessil memimpin doanya. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan mari. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan tadi yang pada kalian dan akan dipresentasikan minggu depan. Baik, Ibu Rasi sampai sini dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu.